taking and receiving, giving and receiving. It must be balanced katanya di sepanjang bulan September ini untuk kamu Aries, oke? Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Aries Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan September 2024 ya. Kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah, Ray? Karena setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia atau yang penuh dengan misteri, Aries. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa cari tahu guys, kira-kira rahasia atau misteri apa yang tersembunyi darimu di sepanjang September ini ya. Karena nggak ada rahasia atau misteri yang akan tersimpan selamanya, semuanya akan naik ke permukaan tepat pada waktunya. Termasuk devil ini akan segera naik ke permukaan yang bikin kamu overthinking ini. Mudah-mudahan nanti setelah menonton readingan ini kamu bisa jadi punya preferensi sebagai seorang early bird yang mengetahui lebih awal, dan kamu gak kaget-kaget banget guys ketika rahasia atau misteri tersebut terjadi tepat di depan matamu, di depan wajahmu, oke? Aku bicara dengan banyak Aries sekaligus ya guys. Nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Sebentar lagi, di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu, oke? Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Durasinya singkat saja. Aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. This is you Aries. Thank you very much for coming. Ayo kita langsung buka kartunya guys. Ini adalah pilot untuk pesan kamu ini. Satu kartu dari sini, hai. Aries, ya. Ada kartu give and receive, memberi dan menerima, memberi dan menerima. Ini semacam the two of cups ya guys. Jadi kayak balance, keseimbangan. Mirip-mirip kartu justice juga atau temperance kalau untuk major arcananya. Tapi yang jelas kamu harus memastikan di bulan September ini seimbang antara apa yang kamu berikan sama dengan apa yang kamu dapatkan dalam segala hal guys ya. Begitu juga dalam hal keuangan, misalnya pastikan pengeluaran sama dengan pemasukan, seimbang begitu. Apa saja yang kamu makan dengan kalori yang kamu bakar sama dengan kalori yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu. Atau bisa jadi guys, perhatian yang kamu berikan ke seseorang atau ke situasi tertentu harus sama dengan yang kamu dapatkan dari situasi tersebut atau dari seseorang tersebut ke kamu. Taking and receiving, giving and receiving, it must be balanced katanya di sepanjang bulan September ini untuk kamu Aries, oke? Mari kita lihat dulu kartunya seperti apa. Halo. Oke, sesuai dengan janjiku 3 kartu saja ya guys. Dan itu dari bawah, apapun kartu terbuka itu yang akan aku bacakan sama kamu Aries. Five of Swords, Wheel of Fortune, The Queen of Swords. Oh, berarti dari sisi kamu yang tidak mau memberi Aries. Dari sisi kamu yang gak mau memberi guys. Look at this one, this is temperance yang aku bilang tadi, keseimbangan, dibalancekan. Jadi kalau kamu gak seimbangkan, kamu akan dipaksa untuk seimbang guys, something like that ya. Jadi kayak kamu banyakkan malasnya, karena kalau udah Queen of Swords datang itu guys, baunya males, emotionally unavailable, ngapa-ngapain malas, ke pekerjaanmu malas, hobimu malas, atau your daily life itu rasanya menyebalkan sekali. Bukan menyebalkan, bikin malas banget ya, nggak semangat ngapa-ngapain. Ada The Queen of Swords ini yang menjadi penghalang atas
keberuntungan yang akan kamu dapatkan, something like that guys. Karena kalau the Wheel of Fortune datang, itu kan biasanya gate untuk mendapatkan kemudahan, mendapatkan keberuntungan, atau hal yang menyenangkan, hal yang baik yang mau terjadi di bulan September ini, tapi kamu nggak bergerak. Queen of Swords ini akan selalu duduk guys di singgasananya, malas-malasan dan defensif sekali. Informasi yang masuk dia akan bilang bohong. Ada yang ngomongin sesuatu sama dia, bullshit. Ada informasi yang diberikan ke dia, nggak bener tuh, gitu modal Queen of Swords ini. Penolakan dalam berbagai hal ya. Dan sementara itu ada The Wheel of Fortune di tengah, artinya ini dikasihkan oleh universe untuk kamu kesempatan baik tadi. Aku rasa di pertengahan bulan September ini, dan kamu kayak akan langsung bodo amat, nggak bener tuh, Giving berarti datangnya dari universe dalam bentuk Wheel of Fortune, dan kemudian receiving itu harusnya dari sisi kamu, tapi kamu terlihat tidak mau menerima. Reciprocally itu guys hanya terjadi ketika kamu terima dulu, baru kemudian kamu merespon apa yang kamu terima, kan begitu ya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang datang, contoh lah ya guys, tentang lowongan pekerjaan. Kamu misalnya Aries yang udah bosan banget, ini kartu bosan, kartu malas di kerjaan kamu yang sekarang, tapi pun kamu malas untuk cari informasi mengenai pekerjaan lain di perusahaan lain atau lowongan-lowongan lain di luar sana. September ini rasanya malas banget gitu deh. Kamu tuh kayak nunggu-nunggu akhir tahun biar bisa liburan akhir tahun. Dan kemudian kesempatan datang, The Wheel of Fortune ya. Jadi ada perusahaan lain mungkin yang akan menggaji kamu lebih besar atau ngasih posisi yang lebih baik untuk kamu, yang lebih bonafit guys, yang lebih oke lah gitu segala-galanya. Karena Wheel of Fortune itu we are talking about hockey. Wheel of Fortune gak pernah datang membawa sesuatu yang lebih rendah, lebih jelek untukmu, enggak, tapi membawa sesuatu yang lebih bagus. Dan kamu malas, enggak paling nanti kalah di interview, enggak malas nanti mereka interviewnya bahasa Inggris, sementara aku mah fasihnya bahasa Jawa doang, itu yang paling bahaya Aries. Oke. Wheel of Fortune itu kemudahan guys. Kalau misalnya memang perusahaan itu tipe yang sulit sekali untuk meluluskan calon karyawan begitu, ketika Wheel of Fortune datang, keberuntungan ada padamu. Jadi ya kantor itu atau biar bagaimanapun itu akan kayak diaturkan oleh universe untuk bisa mempermudah proses rekrutmen sehingga kamu bisa diterima bekerja bersama dengan mereka. Kurang lebih begitulah pemahaman Wheel of Fortune. Kalau sana Wheel of Fortune tidak datang, memang sulit guys. Jadi mungkin kamu tahu perusahaan ini lambat, susah banget ya, seribuan yang yang melamar, setengah orang aja yang diambil, setengah dari dari pusar ke atas doang yang diambil, kaki dibuang, dipenggal. Kayak begitu. Dan kemudian ketika The Wheel of Fortune datang, full mereka ambil guys ya, dari kepala sampai ke kaki ya, mereka rekrut gitu. Jadi nggak perlu dipenggal dulu. Nah itu yang perlu kamu ketahui. Oke. Karena The Five of Swords ini kesannya degil banget Aries. Kalau Five of Swords datang, kita harus bilang, atau tarot reader harus bilang, ada orang yang udah tahu salah tapi nggak mau mengakui kesalahannya, bertahan dengan kesalahannya, tetap keras kepala dalam kedegilan atau kebodohannya. Itulah arti The Five of Swords. Oke. Don't be like this. Oke, karena kalau kamu melewatkan The Wheel of Fortune ini, maka di 6 bulan ke depan, dimulai dari September ini, tidak ada kesempatan lagi untukmu kayak begitu, tidak ada kemudahan lagi, atau kamu akan semakin defensif terhadap perubahan yang mau dilangsungkan dalam hidupmu. Ini kan membawa perubahan guys, pasti akan mengeluarkan kamu dari sword energy tadi. I give you, you have to receive it, kayak begitu guys. Karena The Wheel of Fortune ini major, karena gue kasih lu Aries, ini kesempatan lu ambil dong, jangan lu sia-siakan kayak begitu. Tapi Aries-nya akan males ya. Jadi perhatikan baik-baik, kalau kamu terasa males banget dimulai dari 1 September yang lalu, kemarin itu guys, dan kemudian itu konstan guys ya, kemungkinan besar ini readingan kamu ya. Jadi iya kok males banget ya kok dibandingkan bulan sebelumnya, kenapa September ini kayaknya letoy banget, kayaknya santai banget, gue kayaknya gak pengen ngapa-ngapain gue. Nah kemungkinan besar 90% ada Wheel of Fortune yang menunggu kesempatan datang. Kamu kan tahu nanti guys, Wheel of Fortune itu woro-woronya pasti datang. Semua major arcana yang ditujukan untuk kita itu pasti ada pemberitahuannya, gak mungkin diam-diam guys. Jadi jangan kamu pikir universe itu kayak sembunyikan kesempatan, dan pas lewat kamu kehilangan kesempatan tersebut. Gila, rasakan lu gue sembunyikan. Nggak gitu guys. Semuanya dikasih tahu sama kamu, tapi kamu memang harus bergerak ya. Will itu hanya berupa gate atau gerbang.
Kalau orangnya datang ke gerbang, dia bisa lewat dari kemudahan tersebut atau mendapatkan Wheel of Fortune tersebut. Tapi kalau tidak bergerak nggak dapat apa-apa. Ya, untuk kalian yang males banget Aries di September ini, perhatikan baik-baik. Wheel of Fortune ini akan berworo-woro di pertengahan September. Aku lihat kesempatan yang bagus sekali, kemudahan dalam berbagai aspek kehidupanmu. Yang dulunya sulit banget akan dimudahkan ya. Kayak aduh KPR aku 3 kali, aku usahakan 3 kali gagal mulu, males. September ini memang disuruh ulangi lagi, males capek, paling ditolak lagi. Sementara Wheel of Fortune datang di September ini akan dimudahkan proses KPR-mu. Kalau mau ngajukan lamaran ke perusahaan baru udah tak lakukan dari Januari, udah tak lakukan, nggak ada yang merespon. Kalau aku masukin September ini gitu juga, itu pasti nggak ada respon lagi. Januari sampai ke Juli sampai ke Agustus mungkin tidak ada Wheel of Fortune untukmu, tapi September ada ya. Apapun itu yang bikin kamu malas untuk mengulanginya di September ini karena sering gagal di beberapa bulan sebelumnya, silakan ulangi lagi guys. Keluar dari kemalasanmu, lakukan lagi di pertengahan September ini maksimal. Wheel of Fortune ini akan membantu kamu untuk meraih yang kamu mau tadi, katanya Aries. Oke, Aries, itu aja yang aku punya untuk kamu guys, di readingan 3 kartu dari bawah untuk bulan September 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Aries. Thank you very much. Dadah guys.